Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Ikhwah sekalian, pada hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kitalah di antaranya yang Allah takdirkan pada hari ini untuk bisa berangkat menuju Makkah Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua yang kita rencanakan, dari mulai berangkat, dalam perjalanan, sampai di tempat, hingga kembali ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap tahun itu mengulang yang namanya Ramadan? Tahun lalu kita telah berpuasa, sekarang Ramadan lagi, dan seterusnya kita akan melewati yang namanya bulan Ramadan, di mana bulan tersebut bisa dikatakan sebagai bulan penggodokan, penggemblengan. Artinya bahwa selama 11 bulan itu kita sebagai umat Muhammad, sebagai manusia ini, bisa dikatakan ternodai oleh fitnah dunia. Maka dengan masuknya Ramadan, ya sekalian, kita diharapkan untuk mensucikannya. Jadi diperbarui setiap tahun. Kesimpulannya bahwa yang namanya tajdid dalam segala hal sangat diperlukan. Tajdid dalam iman, tajdid dalam niat sangat kita perlukan. Jadi Ramadan muncul setiap tahun seperti ini, salah satu hikmahnya adalah untuk perbaikan-perbaikan yang selama 11 bulan kita telah melewati bulan-bulan, hari-hari yang penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya, buahnya. Salah satunya adalah bisa mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itulah yang kita harapkan dengan berpuasa ini, maka dosa yang telah numpuk dalam setahun ini bisa terkikis habis. Sekalian, saya kepingin mengajak kepada diri saya sendiri, sekalian, untuk mulai memperbaiki niat. Niat adalah rukun ibadah dalam segala ibadah. Dalam segala ibadah itu ada namanya rukun. Dan salah satunya yang tidak pernah hilang adalah niat. Apapun bentuk amal ibadah kita, niat tidak mungkin bisa hilang. Jadi perlu kita perbarui, sekalian. Allah tidak melihat besar kecilnya amal ibadah kita, jenisnya tidak, melainkan yang Allah lihat adalah niat kita. Allah akan nilai baik atau buruk sesuai dengan niat kita. Untuk itu Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi meskipun kita sama-sama umroh seperti ini, sama-sama puasa semacam ini, sama-sama sholat seperti ini, belum tentu di hadapan Allah nilainya sama. Sholatnya sama, sama-sama di haram yang katanya nilainya, pahalanya adalah mi'atu alfin, 100.000. Tapi belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya betul seperti itu. Kaidahnya benar bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan dosanya diampuni, betul. Tetapi belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nilai kita. Kenapa, sekalian? Niat kita berbeda-beda.
Untuk itu penting sekali kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr untuk meluruskan niat masing-masing seperti ini. Ya, secara dohir kalau kita melihat ada orang yang sholat, ada orang berpuasa, Masya Allah si fulan sholat, si fulan puasa, zakat, haji. Tapi di hadapan Allah berbeda-beda nilainya. Makanya dahulu ada seseorang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan didapati dia meninggal. Maka para sahabat jelas menghukum secara dohir saja, fulan syahid. Kenapa? Meninggal di medan jihad. Apa kata Rasulullah? Tidak. Huwa finnar. Dia masuk dalam neraka. Rasul bisa bilang seperti itu, fulan fil jannah, fulan finnar. Kenapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa bilang orang yang secara dohir berbuat maksiat, oh kamu finnar, tidak bisa. Tetapi minimal ciri-ciri orang fil jannah seperti ini dan ciri-ciri orang finnar seperti itu. Namun memastikan kamu di neraka tidak boleh. Sementara Rasulullah kenapa bilang wa finnar? Apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu hanya Rasulullah SAW. Ya sekalian, kenapa orang tadi kata Rasulullah wa finnar? Karena niatnya sudah salah. Orang tadi itu jihad, berperang bersama Rasulullah, terluka dan dia tidak sabar. Terus niatnya karena dia tidak sabar tadi itu, akhirnya dia bunuh diri. Tidak ada yang tahu. Makanya ta'rifun niyah kata para ulama, huwa sirru bainahu wa bainallah. Niat adalah rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sirru bainahu wa bainallah. Itulah niat. Makanya misalnya di sini ada orang infak, terus secara terang-terangan saya infak misalnya 100 rial ya. Tolong dibacakan, tolong disebutkan di depan umum dari si fulan jumlahnya sekian. Sementara si yang lain infak misalnya 50 rial, tolong jangan bilang-bilang orang ya, nanti dikira saya riya. Menurut kita, kira-kira mana yang paling ikhlas? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Yang kedua ya. Iya. Karena bilang saya infak 50, tapi jangan bilang-bilang orang nanti saya dikira iya. Nah, sementara yang pertama saya infak 100 rial, tak apa-apa biar orang tahu supaya nyontoh sama saya. Bagus juga yang pertama. Kira-kira mana yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada jawabannya. Ya, Makanya saya katakan niat itu adalah as-sirru bainahu wa bainallah. Niat adalah rahasia antara si dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi riya itu was sekalian. Al-fi'lu fi syai' riya. Boleh jadi melakukan sesuatu riya boleh. Atau at-tarku fi syai' riya juga bisa, meninggalkan sesuatu. Kenapa sih kamu tidak sedekah? Enggak nanti dikira saya riya. Memang dia maunya adalah supaya dikatakan orang yang mukhlis. Dia maunya supaya dikatakan sebagai orang yang mukhlis. Itu juga riya. Maka riya itu bukan hanya meninggalkan atau melakukan, namun tergantung kepada niat. Meskipun di pertama tadi mengatakan saya infak 100 rial, sampaikan, jelaskan, sebutkan dari saya, tetapi tujuan dia adalah sekalian mukhlis. Yang kedua agar orang itu mencontoh dia. Boleh jadi dia itu lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang kedua tadi itu. Saya nggak enak, saya malu, udah jangan bilang-bilang orang ya, bener ya, jangan bilang-bilang ya. Padahal supaya dibilang dia mukhlis sama orang-orang itu. Masya Allah, ini dari mana apa nih Pak? Ini ada infak 50 rial. Dari mana? Dari hamba Allah. Padahal yang ini maunya itu pengurus itu juga menyebutkan bahwasanya ini dari si fulan. Jadi mau disebutkan atau tidak itu tidak masalah. Tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal apa saja was sekalian tergantung kepada niat kita. Nah sekarang umrah kita juga begitu was sekalian, sama-sama kita beramal sekarang ini. Maka kenapa
Kenapa saya sering mengingatkan tentang pentingnya niat? Karena setan itu tidak pernah diam. Mungkin kemarin waktu daftar sudah ikhlas, saya ikhlas karena Allah. Saya akan mengumrohkan keluarga saya, orang tua saya, mertua saya, ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin awalnya begitu. Setan akhirnya menangis, tapi nggak tinggal diam. Setelah kita sehari lupa, setan datang lagi akan menggoda kita. Kenapa? Saya mengumrohkan si fulan supaya nanti saya pulang kemudian gimana, sudah belum? Ya sudah saya umrohkan, akhirnya dapat pujian. Awalnya ikhlas kemudian hilang. Atau misalnya kita masih ikhlas dalam perjalanan sampai dalam amal sana nanti itu, di pertengahan jalan selama umroh, setan tidak akan pernah tinggal diam. Setan tidak akan pernah tinggal diam di dalam menggoda kita. Untuk itu pentingnya kita bersama-sama saling tawasau, saling mengingatkan, saling menasihati. Ikhwatal syaidakumullah. Memang secara kacamata manusia, kalau kita melihat si fulan itu sholat, puasa, zakat, haji, jihad, fil jannah, belum tentu. Memang itu ciri-ciri saja. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan, yang mana 3 orang tersebut orang yang mula-mula akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang ahli jihad. Masya Allah, ini orang ahli jihad, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ustadz, kiai, guru, ahli berdakwah. Yang ketiga adalah orang yang ahli mensedekahkan harta bendanya. Setiap ada orang datang mengasih amplop, tidak pernah kembali kosong, tidak kayak kita. Dikasih amplop, dikembalikan kosong misalnya. Tapi ini adalah tidak ada tarian sumbangan kecuali pasti dia menyumbangnya. Sehingga ketiga orang tersebut secara kacamata manusia, sudahlah mereka masuk surga. Namun ternyata wah sekalian, hadis tersebut ma'ruf sekali untuk penjelasan tentang pentingnya niat. Orang yang pertama, dia itu orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nanti dipanggil oleh Allah di Mahkamah Kubra. Ta'al kamu ya fulan, ya mujahid. Kamu gunakan untuk apa kemampuanmu, kehebatanmu, kekuatanmu? Apa jawabannya? Aku gunakan untuk berjuang, untuk membela agama kamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah? Kamu bohong, kadzabta, kamu bohong. Mungkin sama kita bisa bohong, mungkin Pak Marwan bisa bohong sama saya. Kita sama-sama manusia, bisa saling membohongi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak ada yang terlepas. Makanya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insan." Sungguh telah kami menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh saya mengetahui apapun yang terdetik dalam dirinya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Bahkan kata Allah, saya lebih dekat daripada urat nadi ini loh. Makanya kalau ada pedang di sini nih, mungkin orang tua kita nggak bisa membela kita, mungkin presiden pun juga tidak bisa membela. Sudah di sini. Kira-kira siapa yang bisa menolong? Siapa? Yang lebih dekat dari sini ini siapa? Yang di dalamnya urat lagi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Ceritakan Nabi Muhammad ketika sama Da'thur dikalungi pedang. Kemudian Muhammad, sekarang siapa yang menolong kamu? Dengan keimanan yang sangat kuat, tenang, Allah. Sama dicubit aja, til jatuh kan. Giliran Da'thur, sekarang kamu ya Da'thur, sekarang siapa yang menolong kamu? Karena dia tidak mukmin, selama ini hanya mengandalkan jin, mengandalkan orang-orang bangsa zahir. Apa jawabannya? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali kamu wahai Muhammad. Dan kembali was sekalian, si mujahid tadi itu akhirnya apa? Akhirnya ya malaikat kata Allah campakkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Seorang yang kelihatannya berjuang, tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka karena salah niat. Yang kedua alim, kiai, jenggotnya panjang, udeng-udengan, pakaiannya putih, muridnya ribuan, masjidnya besar, pondoknya juga besar. Setiap orang kalau datang menyembah tangannya sampai bersih.
semuanya rebutan ya kan? Iya. Benar secara kacamata manusia, dilihat manusia, Masya Allah Pak Kiai dan seterusnya. Nah, namun nilai dia di depan Allah tergantung kepada niatnya. Apakah dia benar-benar mukhlis, beramal, berdakwah, mengajarkan Islam itu karena Allah atau yang lainnya? Dipanggil sama Allah, ya alim, untuk apa? Ilmu yang telah ku berikan kepadamu. Apa katanya? Ku gunakan untuk mengajari manusia, mendakwahi manusia dari kejahilian menuju jalan ke tauhidan. Mungkin kita percaya. Apa kata Allah? Kadzab, bohong kamu itu. Kamu ceramah setiap hari supaya dapat apa? Amplop, dapat sanjungan. Kalau ada undangan, sementara amplopnya berbeda-beda, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ambil yang 5 jutaan, padahal yang 1 juta sudah duluan. Bagaimana ada mengatakan ilmuku ku gunakan untuk berdakwah? Kadzabta. Selain itu, kamu juga tidak mau berdakwah kalau orangnya tidak banyak. Misalnya kalau hanya orangnya 5, 6, 7 orang, 10 orang, males. Tapi kalau giliran orangnya 1000 baru semangat. Nah, itu pun juga sudah ada karenanya. Padahal Syekh bin Baz sekalian, afanya bukan karena buta ya, karena ada semacam anekdot. Beliau itu meskipun cuma 1 orang, tetap ceramah, tetap didakwahi. Nah, ada yang aneh, yang nggak lihat, waliyadzubillah yang aslinya ya sekalian, meskipun tidak melihat, kalau tahu kalau orangnya cuma 1 sekelas beliau, sekelas mufti, kemudian yang hadir cuma 1 orang, males kan? Tetapi beliau tetap semangat. Dianggap sama saja antara 1 dan 1000 orang. Yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun zaman sekarang berbeda. Para kiai kalau hadirinnya tidak banyak, tidak semangat, tidak sebagaimana kalau apa namanya hadirinnya banyak. Yang terakhir ya sekalian adalah munfik, orang yang ahli sedekah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa harta yang kau berikan kepadamu? Apa jawabannya? Kau gunakan untuk bersedekah, kau gunakan untuk membangun masjid, kau gunakan untuk membangun pesantren dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berbohong. Kamu gunakan itu semuanya agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Malaikat campakkan dia ke dalam neraka. Tuan sekalian, ini hadis yang sangat mutawatir. Hampir setiap khutbah, setiap ulama menjelaskan tentang pentingnya niat. Bayangkan 3 orang yang secara dohir mujahid, orang alim, kiai, kemudian satu lagi apa? Orang yang dermawan. Namun akhirnya apa? Ujung-ujungnya semuanya Allah masukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Salah niat. Maka saya mengingatkan kepada diri saya sendiri sekalian, marilah kita selalu setiap beramal mengingat apakah amal yang kukerjakan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena yang lainnya. Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat, tidak memerintahkan kita untuk umroh seperti ini kalau untuk yang lainnya. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita untuk beragama atau beribadah semacam ini, kecuali semua itu adalah untuk keikhlasan, untuk diikhlaskan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah kita umrah ya sekalian. Kalau kita mendoakan dia itu di belakangnya, tetapi di hadapannya sebisa mungkin kita ucapkan terima kasih banyak. Karena apa? Sesama manusia. Makanya kata Subhanahu wa Ta'ala, idza huyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsan minha. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus, panitia, pembina, pembimbing, penasihat, kemudian teman-teman yang tadi sudah semuanya membantu dalam pelaksanaan rihlah kita ini. Makanya saya datang, saya sudah siap semua ya. Padahal mestinya itu pekerjaan saya mengabsen satu persatu, mana iqomahnya, si fulan mana.
ternyata sudah cukup dihandle oleh Ustadz Abu Rashid, sudah cukup semuanya. Saya datang sudah siap. Kalau ada yang lainnya ya sekalian, mati-matian datang dari jam 2 sudah mengabsen. Kalau Nur Hasan di rumah tidur, data-data sudah siap semuanya ya. Itu karena penasehatnya. Dari rumah udah telepon, Abu Rashid kerjakan seperti ini. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini amal jama'i. Ini adalah amal jama'i dan harapan kita adalah semuanya berpartisipasi. Ini orang kita. Tipe orang Indonesia adalah suka berpartisipasi. Saya ingat waktu saya kuliah itu saya merasa tidak enak ya. Kita dulu kan termasuk kuliah tapi ya umur sudah tua begitu ya kawan-kawan kita itu. Musyrik kita orang Saudi lebih muda. Masa kita yang lebih tua-tua itu semuanya diem manis. Dia yang sibuk ngurusin ngasih makan, ngasih minum, pokoknya kita diem semuanya. Menurut saya, kok dia diem manis, cukuplah mewakilkan kepada kita, Fulan silakan. Dan kita senang seperti itu. Ya tidak. Selain kita adalah ta'awun ya sekalian juga melatih diri untuk latihan tandim tartib seperti ini. Bisa saja kita kerjakan sendiri, tetapi alangkah bagusnya dengan mengikut sertakan semuanya. Jadi akhirnya apa? Rihlah kita ini bukan hanya Nur Hasan, melainkan lakum minkum wa ilaikum, milik kalian, dari kalian, dan apa lagi? Milik kita semua. Untuk kalian, dari kita, dan milik kita bersama. Betul lah seperti itu. Untuk itu kalau kita pengen sukses lancar semuanya ini, program rihlah kita ini, kita punya ketua. Nanti misalnya ada apa-apa, jangan ngeluyur tanpa ngomong, tapi pamit sama Bang Marwan ini. Misalnya saya mau Afan ya, saya mau keluar dulu, supaya tahu pas mau berangkat ternyata orangnya nggak ada, kemana nggak ada izin. Nah, satu orang akhirnya apa? Menyengsarakan satu bis dan seterusnya. Maka nanti kita harapkan semuanya saja kalau misalnya ada apa-apa, tanya ngomong sama ketua kita. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jangan orang 50, orang 2 saja kalau mau safar wajib mengangkat salah satunya sebagai seorang amir. Allah pun mengatakan di dunia ini kalau ada 2 Tuhan, apa yang terjadi? Lafazat, hancurlah dunia ini. Tuhan yang satu mengajak ke timur, yang satu mengajak ke barat. Tuhan yang satu bilang, wah sekarang hujan aja, enggak aja, panas aja. Wah, enggak. Makanya cukup pemimpin itu satu dan wajib sama-sama ditaati. Meskipun kadang-kadang kebijakannya itu kurang menyenangkan, karena tidak mungkin seorang pemimpin bisa menyenangkan semua orang. Makanya kata pepatah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudruk. Mengikuti kehendak semua orang, menyenangkan semua orang itu mustahil. Untuk itu sekalian kewajiban kita mentaati pemimpin kita. Demikian inilah kalimat singkat dari saya seputar pentingnya kita memperbarui niat. Harapan kita mudah-mudahan umroh kita nanti ini dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang kita dalam kondisi diampuni bersih sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang waktu kita kembali kepada ketua. Tidak tahu apakah disuruh istirahat tidur atau ada yang lain, silakan. Dari kami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.